Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita hari ini. Kita bersyukur bahwa kita telah memasuki bulan yang baru di bulan Agustus 2024 ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ada satu berita sukacita hari ini ketika Rasul Petrus melakukan penyembuhan atas seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir dan pekerjaannya adalah meminta-minta di pintu gerbang bait Allah. Saudaraku, berpuluh tahun dia menekuni profesi menjadi seorang pengemis ini dan tidak ada orang yang peduli dengan dia. Dan ketika rasul itu mau masuk ke bait Allah, dia menatap wajah para rasul itu, dia melihat dan dia berharap mereka akan memberikan sesuatu kepada dia yang boleh dikatakan sebagai bentuk kepedulian mereka. Tetapi Rasul Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku tidak memiliki emas dan apapun, tetapi aku memiliki iman kepada Yesus Kristus." Dia berkata, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudaraku, mari lihat perjumpaan orang lumpuh itu dengan Rasul Petrus merupakan satu perjumpaan yang luar biasa. Sekian tahun dia menantikan kesembuhan dan tidak ada orang yang peduli dengan dia. Tetapi Rasul Petrus memberikan sesuatu yang lebih besar dan lebih berarti kepada kehidupan seorang yang lumpuh itu. Dia tidak memberi uang, dia tidak memberi sedekah sesuatu kepada orang lumpuh itu, tetapi dia berkata, "Demi nama Yesus orang Nazaret itu." Artinya dia mengandalkan imannya, berdoa dan berharap bahwa Yesus yang Maha Agung, Sang Maha Tabib itu, Yesus melihat bahwa ada sesuatu kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang lumpuh itu, dan melalui Rasul Petrus Tuhan Yesus bekerja memberikan kesembuhan. Seketika itu juga dia bisa berdiri dan dia melompat-lompat, dia berjalan kian kemari, membuktikan bahwa kesembuhan itu benar-benar terjadi. Dia tidak hanya bisa berjalan, tetapi dikatakan dia melompat-lompat kian kemari, lalu dia mengikuti Rasul Petrus ke dalam bait suci dan dia memuji Allah. Saudaraku, kita mungkin tidak mengalami penyakit seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini. Tetapi dalam kehidupan kita, dalam zaman yang maju ini, dalam teknologi yang canggih ini, hanya banyak hal yang bisa melumpuhkan iman kita, melumpuhkan pikiran kita, melumpuhkan kehidupan kita. Kita datang kepada Yesus supaya apa yang menjadi penyakit kita, kelumpuhan rohani kita, disembuhkan oleh firman Allah hari ini. Sebab kita percaya bahwa hanya firman-Nya lah yang boleh mengangkat kita dari keterpurukan hidup, dari kekecewaan hidup kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Mari kita melihat saudaraku bahwa iman yang ada pada diri Petrus ini dan keyakinan daripada seorang lumpuh itu menerima sesuatu mujizat itu membawa dia kepada kehidupan yang luar biasa. Apa yang menjadi penderitaannya berpuluh-puluh tahun sekarang telah diubah, digantikan menjadi satu sukacita. Dia dapat berjalan, dia dapat beraktivitas, dan tentunya si orang lumpuh itu dia tidak lagi menjadi orang yang mengemis di pintu bait Allah, tetapi dia akan berjalan dan bergerak untuk mencari kebutuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman ini menjadi pegangan hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan memohon kekuatannya dalam iman kita, dalam doa kita, supaya apapun yang menjadi kelemahan kita, keterbatasan kita, Tuhan ubahkan itu menjadi sesuatu yang terbaik, yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mari kita datang kepada Tuhan Yesus supaya kita diberikan kekuatan menjalani kehidupan kita untuk lebih tegar, lebih mampu berkarya di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Kemanapun kita bekerja, kemanapun kita melangkah, kiranya kasih Tuhan menguatkan kehidupan kita untuk berkarya dan meraih segala apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Kami berdoa, Amanginang yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan lemah, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan, supaya kita dapat kembali bergerak menjalani kehidupan kita dalam kehidupan yang lebih penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih kami boleh belajar dan melihat bahwa mujizat Tuhan terus terjadi di sepanjang kehidupan kami. Kiranya apa yang menjadi harapan kami ke depan, Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bila mana ada hal yang melumpuhkan kehidupan kami, yang melumpuhkan semangat kami, yang melumpuhkan rohani kami, tolong kami Tuhan, angkatlah kami supaya kami boleh tegar berdiri, mengarungi kehidupan kami ke depan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.